Ini adalah sapi potong yang sedang naik daun di Amerika Serikat. Namanya adalah Texas Longhorn. Dicirikan oleh tanduk panjang mereka yang dapat mencapai panjang hingga 2,4 meter dari ujung ke ujung. Texas Longhorn masih merupakan keturunan sapi Longhorn Ankole, yaitu jenis sapi bertanduk besar yang banyak ditemui di benua Afrika. Namun secara genetik, Texas Longhorn juga cukup dekat dengan El Toro de Lidia, sejenis banteng yang biasa digunakan dalam pertunjukan matador seperti La Fiesta Brava dan Corrida de Toros di Spanyol. Berbeda dengan saudaranya di Afrika, Texas Longhorn memiliki diameter tanduk yang lebih kecil. Selain itu, warna bulu mereka juga lebih bervariasi karena persilangan alami dengan beberapa sapi liar lain di benua Amerika. Texas Longhorn sepenuhnya dibentuk oleh kombinasi seleksi alam dan adaptasi terhadap lingkungan. Mereka adalah salah satu ras sapi di Amerika yang tanpa bantuan manusia benar-benar beradaptasi dengan tanah Amerika. Texas Longhorn berasal dari sapi yang dibawa ke Amerika oleh penjelajah Spanyol. Menurut artikel yang ditulis oleh The Cattle Site, sapi ini pertama kali didaratkan ke benua Amerika pada tahun 1490-an di wilayah Kepulauan Karibia yang dahulu disebut sebagai La Isla Española, sekarang dikenal sebagai Hispaniola. Beberapa artikel seperti Wikipedia menyebutkan bahwa sapi ini juga erat kaitannya dengan pendaratan kedua Christopher Columbus di benua Amerika. Selama ratusan tahun, sapi Longhorn berkembang dengan sangat baik di tanah Amerika. Keadaan mereka semakin diuntungkan karena perang antara penjajah Eropa dan suku Indian yang mengakibatkan pemusnahan puluhan juta ternak bison milik suku asli Amerika itu, di mana akhirnya menyebabkan kurangnya persaingan bagi sapi Longhorn untuk menguasai padang rumput. Sejak periode 1870-an, populasi terbesar mereka berada di Great Plains, sebuah wilayah di Amerika Serikat bagian utara yang meskipun dikenal sebagai tempat yang panas dan kering, namun masih sangat mendukung untuk menopang kehidupan kawanan sapi Longhorn. Pada periode 1870-an sampai 1900-an, peternakan sapi Longhorn sempat mencapai masa kejayaan. Mereka kemudian mendominasi kancah industri daging di Amerika pada periode itu, dengan produksi terbesar berasal dari negara bagian Texas, yang sekaligus menjadikan sapi Longhorn dikenal dengan sebutan Texas Longhorn. Namun pada awal tahun 1900-an, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkenalkan ras sapi baru ke dalam industri peternakan mereka. Kemunculan sapi ras Skotlandia yang memiliki keunggulan dalam kualitas daging dan umur panen dengan cepat mengambil alih industri sapi pedaging Amerika, menyebabkan peternakan sapi Longhorn yang kebanyakan digembalakan secara bebas di alam menjadi kurang diminati. Sapi Longhorn perlahan-lahan dianggap sebagai sapi liar. Bahkan oleh sebagian besar penduduk di sana, sapi ini kemudian dianggap sebagai hewan invasif karena kerap merusak ladang pertanian dan padang rumput. Ribuan sapi Longhorn ditemukan mati di padang rumput setiap tahun. Banyak dari sapi itu ditembak dan diracun oleh penduduk Amerika yang mengecap populasi mereka sebagai hama, dan ini terjadi selama puluhan tahun. Sampai pada tahun 1960-an, populasi sapi Longhorn sempat mendekati kepunahan sebelum akhirnya pemerintah Texas berusaha menyelamatkan mereka melalui upaya konservasi yang dimulai pada tahun 1964. Tapi pada tahun 2010, cara warga Amerika memandang ras sapi ini telah berubah. Terkhusus bagi peternak, biaya untuk memberi makan sapi reguler perlahan mulai dirasa cukup berat bagi mereka. Maka dari itu, banyak dari peternak Amerika mulai mencari ternak alternatif yang tidak rewel untuk urusan makan dan minum. Dan Texas Longhorn berada di garis depan untuk mewakili ras sapi dalam hal itu. Texas Longhorn diketahui telah lama beradaptasi dengan lingkungan Amerika. Mereka memakan tumbuhan apa saja selama itu tidak beracun. Sangat berbeda jauh dengan ras sapi peliharaan pada umumnya. Mereka juga diketahui sebagai sapi yang paling toleran terhadap kekeringan. Mereka mengkonsumsi lebih sedikit air dibandingkan sapi peliharaan. Sapi Longhorn juga sangat kebal terhadap berbagai penyakit.
Kekebalan alami yang telah dikembangkan selama berabad-abad ini berarti lebih sedikit biaya perawatan. Ditambah dengan studi bersama yang dilakukan Rice University, University of Texas, dan Colorado State University pada tahun 2009 menunjukkan bahwa sapi Longhorn menghasilkan daging sapi yang lebih sehat dari sapi manapun di Amerika Serikat karena dagingnya sangat rendah akan lemak dan kolesterol. Meskipun dari segi keempukan daging, sapi Longhorn mungkin tidak sebaik sapi Brahman atau sapi Angus, namun kepercayaan peternak dan konsumen mulai berkembang di Amerika. Pada tahun 2013, budidaya sapi Texas Longhorn sebagai sapi pedaging tumbuh dengan sangat baik, terutama di negara bagian Texas dan Ohio. Di tahun 2018, jumlah ternak sapi Longhorn di kedua negara bagian ini mencapai 145.000 ekor. Pada tahun 2022, jumlahnya tumbuh menjadi 275.000 ekor. Sejauh ini, baru Texas dan Ohio yang sangat serius membudidayakan sapi Longhorn sebagai hewan ternak. Sementara di negara bagian lain di Amerika Serikat, sapi Longhorn masih dianggap sebatas hewan konservasi dan terkadang mereka juga ditampilkan dalam parade seperti yang sering terjadi di New Jersey, California, dan Florida. Sapi Texas Longhorn adalah sapi yang kuat. Mereka mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi cuaca ekstrim di Amerika Serikat. Di sisi lain, mereka juga sangat mudah diatur dan digembalakan. Kini mereka sama sekali tidak lagi dianggap sebagai sapi liar. Bahkan beberapa kalangan meyakini bahwa ras sapi ini dengan segala keunggulannya akan menjadi ternak masa depan di Amerika Serikat. Berikut adalah kawanan kecil sapi Longhorn yang dikembangkan oleh Dickinson Farm di Ohio, yang diawali dari 7 sapi betina dan 2 pejantan pada 2018, dan kini telah ada 55 ekor sapi dalam peternakan mereka. Dan ini adalah beberapa potret Texas Longhorn yang disertakan dalam parade Cattle Drive di jalan-jalan Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan untuk memperkenalkan kembali sapi ini kepada warga Amerika, yang bermakna bahwa seperti inilah wajah baru peternakan modern Amerika dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana menurut Anda informasi tentang peternakan sapi Texas Longhorn dalam video ini? Kolom komentar video ini adalah sepenuhnya untuk penonton. Jadi tuliskan pendapat Anda di situ, dan saya akan sangat senang untuk membacanya. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai bagian akhir video ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.